Mengapa hanya kubu 02 yang meradang dan bereaksi sangat keras, menyebut fitnah? Fitnahnya dari mana? Yang mana? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Pada saat video ini dibuat ya, Selasa tanggal 13 Februari, agak sore gitu ya, selama 2 hari penayangannya di YouTube, film Dirty Vote sudah ditonton oleh lebih dari 7,2 juta penonton, mendapatkan 400.000 lebih like dan dikomentari oleh lebih dari 60.000 akun. Dirty Vote juga trending di media sosial X ya dengan 350.000 lebih postingan. Belum lagi pemberitaan di media ya. Hanya dalam 2 hari ya. Saya kira film ini cukup memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sebuah rencana yang terstruktur, sistematis, dan masif disusun sedemikian rupa dengan cara yang licik ya. Itu bisa lewat di depan hidung kita tanpa kita sadari. Dan rencana itu akhirnya ketahuan ketika ada pembacaan putusan di MK. Film Dirty Vote membantu kita untuk melihat beberapa langkah ke belakang, melihat besar dan dalamnya rencana licik itu. Ada 2 hal yang saya baru ketahui setelah menonton film, Dirty Vote, yakni soal lolosnya Partai Gelora dan soal Ketua KPU yang telah melakukan 3 pelanggaran serta sanksi-sanksinya. Walaupun cukup banyak isinya ya, namun Dirty Vote belum sampai membahas ke intimidasi yang diterima oleh para mahasiswa, dugaan bahwa para ketua umum partai di koalisi Prabowo itu tersandra oleh kasus-kasus hukum, narasi-narasi yang dipakai pihak istana untuk ngeles, pelanggaran etik di KPU secara lebih detail, dugaan keterlibatan ibu negara, dan lain sebagainya ya. Sehingga wajar jika Yusuf Kala, JK, menyebut bahwa Dirty Vote hanya menyajikan 25% dugaan kecurangan selama proses pemilu. Mungkin waktunya juga nggak cukup ya, baik dari waktu pembuatan maupun dari durasi film itu sendiri. Dirty Vote kabarnya dibuat hanya dalam waktu 2 minggu dan dengan biaya patungan. Yang pasti saya kira masyarakat sangat mengapresiasi dengan adanya film Dirty Vote ini. Bahwa ada sekelompok orang yang menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat memang jadi tujuan utama film Dirty Vote ya. Itu merupakan tujuan yang disebut oleh pembuat filmnya. Dan itu pula yang saya kira kita semua rasakan ketika kita menontonnya ya. Pikiran kita dicerahkan, mata kita dibuka lebar, dan membuat kita semua berpikir ya. Artinya sudah nyambung maksud pembuatan film ini dari si pembuat dengan yang menonton itu udah nyambung ya. Kira-kira seperti mengikuti kuliah umum ya, gitu kira-kira. Begitu pula tanggapan dari 2 kubu paslon Pilpres 2024. Dari kubu 01 mereka menyebut bahwa Dirty Vote memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok. Sedangkan dari kubu 03 pasangan Ganjar Mahfud, mereka menyebut bahwa film Dirty Vote penting untuk pendidikan politik masyarakat agar masyarakat bisa memahami dinamika politik di Indonesia. Jadi baik kubu 01 maupun 03 itu tanggapannya mirip ya, hampir sama gitu terhadap film Dirty Vote ini. Dalam Dirty Vote kan semua kubu dipertanyakan ya, ada di situ, dipertanyakan bagaimana menteri-menteri yang dianggap sedang kampanye terselubung. Ada semua kan di situ ya, dari semua kubu. Juga data caleg yang korupsi. Ada semua partai disebut di dalam data itu. Artinya pembuat film Dirty Vote ya berusaha fair juga. Oleh sebab itu baik kubu 01 maupun kubu 03 sama-sama menyebut bahwa maksud film itu adalah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kubu 02 beda lagi, responnya beda. Kubu Prabowo Gibran justru menyebut bahwa sebagian besar yang disampaikan Dirty Vote adalah fitnah. Film itu disebut berisi narasi kebencian, tidak ilmiah, dan tidak masuk akal. Yang disampaikan oleh ketiga pakar hukum dalam Dirty Vote itu disebut
tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu. Kubu 02 juga merasa yakin bahwa film itu nggak akan laku di hati rakyat. Yakin nggak laku. Yang nonton sudah lebih dari 7 juta loh. Hanya dalam waktu 2 hari. Itu pun tidak menghitung mereka yang nobar ya, nonton bareng. Nobar itu kan dihitung satu view aja walaupun yang nonton banyak orang. Bicara soal nobar ya, nonton bareng. Sudah ada 2 acara nobar film Dirty Vote yang dibatalkan. Di Gresik, Jawa Timur, acara nobar Dirty Vote di Gedung Inspirasi Ekoton dibatalkan setelah penyelenggara didatangi petugas Intel Polres Gresik. Pihak panitia nobar mencatat ucapan Intel itu, dicatat ya sama mereka. Antara lain si Intel ini mengatakan bahwa film Dirty Vote mengandung ketidakbecusan data dan menyebut bahwa film itu pemicu kerusuhan, hancurnya negara dan menyebarkan fitnah. Waduh, ini sih malah lucu ya. Tindakan Intel itu menurut pendapat saya justru makin menegaskan dugaan-dugaan yang dikemukakan dalam film itu, ya nggak sih? Dan tindakan aparat ini tidak menimbulkan simpati masyarakat, justru akan makin menimbulkan kecurigaan bahwa apa yang disampaikan di dalam Dirty Vote itu benar adanya. Acara nobar film Dirty Vote yang rencananya akan digelar di M Block Space di Jakarta Selatan juga dibatalkan oleh pihak manajemen M Block ya. Larangan itu berasal dari Peruri sebagai pemilik aset bangunan M Block. Alasannya bahwa acara itu bertentangan dengan masa tenang pemilu yang melarang aktivitas kampanye. Sayang sekali ya, larangan-larangan semacam ini justru malah membuat publik tambah yakin bahwa apa yang dikemukakan dalam Dirty Vote itu benar dan valid. Satu lagi reaksi atas film Dirty Vote berasal dari Fadlizon. Kalau Fadlizon ini menyebarkan narasi bahwa ada hubungan antara ketiga pakar hukum dalam film Dirty Vote dengan Cawapres 03 Pak Mahfud MD. Dalam postingannya di media sosial X, Fadlizon menyebut begini, aktor dalam film di masa tenang rupanya timnya Pak Mahfud. Sebuah kebetulan yang presisi, nah, begitu katanya. Narasi ini disertai dengan link berita media Tempo yang menyebut bahwa Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum dengan melibatkan Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar. Tentu saja narasi yang disampaikan Fadlizon ini dengan mudah dibantah oleh para netizen. Para netizen pun membuli Fadlizon. Pasalnya, tim percepatan reformasi hukum itu dibentuk atas perintah Presiden Jokowi. Begitu banyak netizen yang menghujat Fadlizon atas narasi yang keliru ini. Ada yang bilang bahwa kalau tidak merasa bersalah harusnya santai aja. Ada yang meminta Fadlizon membantah dengan data atau bikin saja film dokumenter pembanding. Ada yang menegaskan bahwa Fadlizon tidak bisa membantah dengan argumentasi, sehingga pribadi-pribadi yang terlibat dalam film itu yang diserang, sampai menyebut Fadlizon ini sebagai orang bodoh. Dan banyak lagi ya, kalau teman-teman mau membacanya silakan saja di akun Fadlizon di X ya. Akhirnya, Fadlizon sendiri menyadari kelirunya narasi yang dia sebarkan itu. Kemudian dia memberi pernyataan kepada media, menyatakan bahwa tidak masalah, bahwa 3 pakar hukum itu dulunya adalah tim dari Pak Mahfud. Sekarang bilangnya nggak masalah, karena narasinya keliru dan gagal kan ya. Ya bilangnya nggak masalah dong, masa mau nyalahin Presiden Jokowi. Nah, dari reaksi yang disampaikan oleh kubu 02 tadi ya, yang sangat berbeda dengan kubu 01 dan 03, kemudian adanya pelarangan nobar, dan akhirnya sampai ke narasi buatan Fadlizon yang keliru, di sini saya kira kubu 02 amat sangat tidak siap dengan munculnya film Dirty Vote ini. Mereka itu kaget, terkejut. Efek kejut Dirty Vote memang bisa bikin panik ya pihak-pihak yang disebut di dalam film itu ya. Makin negatif reaksinya, kan sebenarnya malah membuka kedok dia sendiri. Justru yang reaksinya santai dan mengatakan bahwa film itu untuk edukasi masyarakat. Ya udah sampai di sana aja. Selesai. Toh semua kubu disinggung dalam Dirty Vote, nggak cuman kubu 02 ya. Mengapa
Hanya kubu 02 yang meradang dan bereaksi sangat keras, menyebut fitnah. Fitnahnya dari mana? Yang mana? Sampai ditantang loh sama JK, Yusuf Kala. Kalau kubu 02 menyebut isi dirty vote itu fitnah, JK minta ditunjukkan di mana fitnahnya. Bukannya menunjukkan yang mana yang disebut fitnah. Pak JK malah dilaporkan ke Bawaslu soal ucapannya yang tadi itu ya, bahwa dirty vote hanya menyajikan 25% dugaan kecurangan selama proses pemilu. Padahal kalau Pak Mahfud mau ya, Fadlizon juga bisa saja dilaporkan. Iya enggak? Kan Fadlizon seolah menuduh bahwa Pak Mahfud yang bikin film itu. Iya kan? Nah, ini kan malah makin bikin kita, masyarakat awam ini jadi makin yakin ya bahwa apa yang disampaikan dalam Dirty Vote itu semuanya benar. Lawang isinya kan data dan berita dari media. Kalau memang nggak benar, tinggal tunjukkan saja yang mana yang nggak benar. Kalau sudah merasa pasti ada fitnahnya, kenapa nggak dilaporkan saja ke polisi film itu? Udah tayang selama 2 hari loh. Kalau bisanya hanya menghujat, menuduh, menyebut fitnah, bikin narasi-narasi yang mengarahkan ke kubu tertentu, itu kan malah bikin kubu 02 terlihat sangat panik. Kenapa nggak bisa menyikapi dengan bijak ya? Katanya kan pemilu yang riang gembira. Kalau masyarakat menikmati film Dirty Vote itu, ya sudah, biarkan saja masyarakat riang gembira menonton film itu. Begitu kan jauh lebih bijak. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Sekian dari saya, tetap awas, waras dan cerdas. Begitulah, penguin dan kura-kura.